Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di sini kami akan menjelaskan atau memperhatikan tentang ilmu munasabah, yaitu dalam bab 8 ya. Ya. Bab 7. Bab 7. Oke, saya Andreas dan teman saya Taufik Rahmat Yahya. Oke, sebelum mulai presentasi, saya akan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, yang pertama yaitu pengertian dalam bahasa munasabah bermakna keterkaitan atau hubungan, namun dalam konteks istilah keilmuan munasabah merujuk pada kajian tentang keterkaitan atau korespondensi antara berbagai elemen dalam sebuah teks, terutama dalam literatur agama seperti Al-Quran dan Hadis. Jadi intinya munasabah dalam konteks keilmuan merujuk pada analisis tentang bagaimana berbagai elemen dalam teks berkaitan satu sama lain dalam konteks dari subjek, gaya bahasa, dan pesan keseluruhan. Lalu pengertian yang kedua, ilmu munasabah sebagai istilah keilmuan modern tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran. Namun prinsip-prinsip yang terkait dengan keterkaitan, kohesi, dan keselarasan dalam teks seringkali ditemukan di dalamnya. Adapun beberapa ayat yang mencerminkan prinsip-prinsip ini termasuk surat Al-Imran ayat 7. Ayat ini menyoroti bahwa Al-Quran memiliki ayat-ayat yang jelas dan terinci serta ayat-ayat yang bersifat metaforis atau biasa. Studi tentang hubungan antara ayat-ayat ini merupakan bagian dari ilmu tafsir. Oke, lalu pembahasan persesuaian yang nyata atau zahir al-irtibat ini mengacu pada persesuaian atau hubungan yang jelas antara ayat atau surat Al-Quran yang satu dengan yang lain. Contohnya urutan kronologis atau tema yang terkait dengan jelas. Lalu persesuaian yang tidak jelas atau khafiyu al-irtibat ini merujuk pada persesuaian atau hubungan yang tidak begitu jelas atau terlihat secara langsung antara ayat atau surat Al-Quran. Contohnya hubungan-hubungan yang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam satu konteks spesifik. Selanjutnya ada persesuaian berdasarkan materi. Pertama, munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Ini mencakup hubungan atau relevansi antara satu surat Al-Quran dengan surat yang sebelumnya dalam urutan mushaf Al-Quran. Yang kedua, ada munasabah antara nama surat dengan isi atau tujuan surat. Ini merujuk pada konsistensi antara nama suatu surat dengan isi atau tujuannya yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, lalu hubungan fawati aswar dengan isi surat. Ini mengacu pada hubungan antara ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi atau tema yang dibahas dalam surat tersebut. Lalu hubungan antara kalimat dalam satu ayat ini menyoroti hubungan atau kohesi antara kalimat-kalimat yang terdapat dalam satu ayat Al-Quran. Selanjutnya ada hubungan antara ayat dalam satu surah. Ini mencakup hubungan atau keterkaitan antara ayat-ayat yang ada dalam satu surat Al-Quran. Selanjutnya ada hubungan antara ayat pertama dan terakhir dalam satu surat. Ini menggambarkan keterkaitan atau relevansi antara ayat pertama dan terakhir dalam satu surat Al-Quran.
Lalu hubungan antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Ini merujuk pada hubungan atau kelanjutan tema antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya dalam Al-Quran. Jadi kesimpulan dari ilmu munasyabah yaitu ilmu munasyabah sendiri adalah metode analisis ilmiah untuk memahami teks agama, menyoroti keterkaitan dan keselarasan antara elemen-elemen dalam teks seperti Al-Quran dan hadis. Dengan mempelajari hubungan antara ayat-ayat atau pernyataan dalam konteks, gaya bahasa, dan pesan keseluruhan, ilmu munasyabah memperdalam pemahaman terhadap pesan yang terkandung dalam teks-teks tersebut. Ini tidak hanya memastikan interpretasi yang akurat, tetapi juga memungkinkan pengembangan pemikiran yang lebih luas tentang prinsip-prinsip agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Sebelum mengakhiri sesi pembahasan pada hari ini, marilah kita membaca shalawat terlebih dahulu. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afidna minal fitan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.